Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Halo Dede, balik lagi bersama Kacu. Belajar biologi jadi mudah dan menyenangkan. Kali ini kakak akan bahas materi kelas 10, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan membahas menjadi 4 subbab. Di mana yang pertama, kita akan bahas tentang ruang lingkup biologi. Yang kedua, cabang ilmu biologi. Yang ketiga, manfaat dari biologi. Dan yang keempat adalah karya ilmiah. Oke? Ngerti ya? Nah, kata biologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, bios dan logos. Nah, bios itu artinya hidup atau makhluk hidup, sedangkan logos itu artinya adalah ilmu. Nah, secara pengertian bahwa biologi itu bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari seluk-beluk makhluk hidup. Ya, sampai situ. Nah, ilmu biologi itu dia punya beberapa karakteristik. Pertama, biologi itu harus bersifat rasional. Maksudnya, rasional itu dia dapat diterima oleh akal sehat dan bersifat logis. Kemudian dia bersifat objektif. Objektif itu dia harus berdasarkan data dan fakta. Dan yang ketiga, dia bersifat empiris. Nah, ilmu biologi itu harus melalui dengan serangkaian percobaan ataupun pengamatan. Dan yang keempat, biologi bersifat akumulatif. Artinya ilmu pengetahuan biologi itu terus berkembang dari zaman dan waktu ke waktu. Nah, itu ya. Oke, Adik-adik, kita sekarang masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama ini kita bicara tentang ruang lingkup. Apa sih ruang lingkup itu? Ruang lingkup, dalam ruang lingkup biologi itu akan mengkaji objek dan permasalahan biologi. Nah, objek dan permasalahan biologi ada 3. Ya, yang pertama, yang paling penting bahwa objek dan permasalahan biologi itu adalah makhluk hidup itu sendiri. Nah, kalau bicara makhluk hidup, kita sangat kenal banget. Ada 3 yang paling sering kita sebut: manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sebenarnya nggak cuma itu. Ada virus, ada bakteri, ada ganggang, atau biasanya kita sebut dengan alga. Nah, itu juga termasuk sebagai komponen dalam makhluk hidup. Nah, poin yang kedua itu tentang organisasi kehidupan. Jadi mulai dari tingkat yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil itu dalam biologi adalah molekul. Ini sebenarnya juga dipelajari di kimia. Kalau kita bicara molekul, itu bicara tentang partikel-partikel materi yang tersusun dari yang namanya atom. Nah, atom ini bisa atom sejenis atau atom yang berbeda jenis. Itu molekul. Nah, yang kedua, itu ada sel. Dalam biologi, sel itu adalah susunan atau struktur yang paling sederhana dalam makhluk hidup. Dalam makhluk hidup itu disebut sebagai sel. Kita sudah pernah belajar ada sel hewan, ada sel tumbuhan, ada sel sperma dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada jaringan.
Jaringan itu adalah kumpulan dari sel atau kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan punya fungsi yang sama. Mereka harus saling bekerja sama membentuk yang namanya jaringan. Nah, jaringan kemudian ada selanjutnya adalah organ. Nah, organ ini kumpulan dari jaringan. Nah, dengan fungsi tertentu. Jadi organ itu adalah komponen atau kumpulan dari beberapa jaringan yang punya fungsi tertentu. Kira-kira organ apa yang kalian pernah dengar? Ginjal, mata, hati, jantung, itu termasuk organ. Nah, kemudian setelah organ ada yang namanya sistem organ. Yang namanya sistem berarti kan kumpulan dari beberapa organ untuk melakukan suatu fungsi dari tubuh. Ini nanti kita juga akan pelajari. Ada sistem pernafasan, ada sistem reproduksi, sistem indera, dan yang lainnya. Nah, kemudian dari sistem organ ini mereka akan saling berkumpul menjadi satu, membentuk yang namanya organisme. Atau dalam bahasa lain kita sebut yang namanya individu. Individu itu bisa kita terjemahkan dengan makhluk tunggal, satu. Nah, itu disebut sebagai organisme atau individu. Nah, kemudian organisasi selanjutnya yang disebut dengan populasi. Populasi itu definisinya adalah kumpulan beberapa individu dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Jadi selain dia harus terdiri dari beberapa individu, dia juga harus berada di tempat dan waktu yang bersamaan. Nah, kemudian setelah populasi ada yang namanya komunitas. Komunitas ini secara skop dia lebih luas. Kenapa? Komunitas itu adalah kumpulan beberapa populasi yang berbeda. Perlu diingat bahwa garis bawahi populasinya harus berbeda, adik-adik. Jadi ada populasi kambing, ada populasi sapi, ada populasi rumput. Nah, itu yang disebut sebagai komunitas. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya ekosistem. Nah, kalau ekosistem itu bisa juga kita definisikan interaksi antara komunitas dengan faktor tak hidup. Nah, faktor tak hidup ini yang disebut sebagai faktor abiotik. Jadi interaksi antara makhluk hidup, biotik, dengan makhluk tidak hidup atau abiotik itu yang disebut sebagai ekosistem. Nah, itu prosesnya. Ilmunya disebut dengan ekologi. Nah, kemudian yang terakhir setelah ekosistem ada yang namanya bioma. Nah, pembagian bioma ini itu dibagi berdasarkan letak geografis. Nah, secara ukuran dia lebih luas daripada ekosistem, betul sekali. Nah, ini yang disebut sebagai organisasi kehidupan, mulai dari molekul sampai ke bioma. Nah, poin yang ketiga terakhir yaitu tentang faktor pendukung kehidupan. Jadi selain makhluk hidup, dia akan ditopang atau didukung dengan adanya habitat, jenis makanan, proses kimia dalam tubuhnya. Nah, inilah poin pertama pembahasan tentang ruang lingkup. Nah, jadi dari 4 poin ini kita sudah bahas 1 poin ini. Jadi sudah 1 langkah lebih maju, yaitu tentang ruang lingkup. Ya, sekarang kita masuk ke poin kedua. Nah, poin kedua ini kita bicara tentang cabang ilmu biologi. Apa sih kira-kira pengertiannya? Secara pengertian bahwa cabang ilmu biologi itu adalah ilmu yang dapat dikembangkan dari biologi itu sendiri. Kira-kira cabangnya apa aja? Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, virologi. Kalian bisa lihat kok dari katanya, virologi. Dari 2 suku kata ini viro. Kita pernah dengar virus kayaknya nih. Tidak apa-apa, kita pakai kira-kira aja dulu. Dan logi. Di awal kita sudah bahas bahwa logi itu adalah ilmu. Sehingga virologi kita definisikan ilmu yang mempelajari tentang virus. Oke, sekarang kedua. Kira-kira apa nih? Ada 2 kata lagi, mikro, biologi. Mikro, ada mikro, ada makro. Kalau bicara mikro berarti dia bisa ukurannya kecil. Biologi berarti makhluk hidup. Sehingga kita bisa definisikan bahwa makhluk hidup ini
atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang ukurannya kecil. Nah, itulah yang disebut sebagai mikrobiologi. Selanjutnya, yang ketiga, ini juga gampang deh. Lihat aja kata-katanya. Tanpa kakak sebutan kalian pasti ngerti. Apa? Betul. Bakteriologi. Berarti ilmu yang mempelajari tentang, tepat banget, pintar, bakteri. Terus kemudian yang keempat, sama, dari kata-katanya udah bisa ditebak. Organologi, berarti mempelajari tentang organ. Luar biasa. Selanjutnya, parasitologi. Parasit, merugikan. Ada lagunya itu kan. Nah, jadi kalau parasitologi berarti ilmu yang mempelajari tentang penyakit atau yang sifatnya merugikan bagi makhluk hidup. Oke? Selanjutnya, yang keenam. Jadi 5 poin pertama itu tanpa kalian, ya gak usah jago-jago banget biologi lah, kalian baca aja udah ngerti itu maksudnya apa. Sekarang poin yang keenam, ekologi. Di awal kakak sudah bahas bahwa ini adalah ilmu yang mempelajari timbal balik antara faktor biotik makhluk hidup dan faktor abiotik benda mati. Nah, prosesnya namanya ekosistem, ilmunya namanya ekologi. Selanjutnya yang ke 7, zoologi. Coba dikira-kira aja dulu lah. Zoo. Nah, kebun binatang. Berarti ada apa di situ? Hewan. Jadi zoologi itu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Terus nomor 8. Botani. Tadi balik lagi, biologi nggak usah jago-jago lah. Kalau yang pernah ke Bogor, ada tuh kebun botani. Nah, kalau kita bicara kebun, pasti di situ banyak tanaman, tumbuh-tumbuhan dan semacamnya. Jadi kalau kita bicara botani berarti ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang ke-9, sudah mulai agak lebih menarik, tapi masih gampang sebenarnya. Anatomi. Nah, kalau bicara anatomi itu ilmu yang mempelajari organ dalam tubuh. Itu disebut sebagai, betul, anatomi. Nah, poin ke-10. Jadi kakak nggak bakal sebutkan banyak, karena kalau banyak itu biasanya kita bisa sampai 100. Tapi ini ilmu-ilmu atau cabang-cabang biologi yang paling sering muncul, baik itu di soal UN maupun di ulangan harian. Oke, kakak lanjut. Yang ke-10 ada fisiologi. Hati-hati, ini bukan fisik, tapi fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ dalam tubuh. Oke, paham ya? Bisa diikuti? Oke, kita lanjut. Poin selanjutnya ada morfologi. Agak mirip dengan form, bentuk gitu kan. Morf dan form. Logi, ilmu gitu kan. Berarti morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk atau struktur luar tubuh yang kelihatan. Paling gampang kalau kakak bilang bentuk paru, bentuk ceker atau kaki, itu disebut sebagai contoh dari morfologi. Bisa ya? Poin selanjutnya, yang ke-12 ada sitologi. Sudah mulai agak nggak nyambung, nggak masalah gitu kan, pelan-pelan aja. Nah, sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Kita ingat-ingat aja, sitologi. Huruf pertamanya S. Berarti sel sama-sama S. Nah, itu sitologi. Nah, terus selanjutnya ada histologi. Ini nggak bisa ditebak, ya nggak apa-apa, kita baca berarti kalau gitu kan. Nah, kalau histologi itu ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Nah, jaringan itu tadi kita udah bahas tuh, kumpulan dari beberapa sel. Selanjutnya yang ke-14, entomologi. Kalau dulu di kelas 9 kita pernah dengar istilah yang namanya ada juga mirip-mirip dengan inilah gitu kan. Nah, entomologi itu ilmu yang mempelajari tentang serangga. Jadi semua serangga dipahami atau dipelajari di entomologi. Terus poin ke-15, ornitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang burung atau aves. Jadi aves burung itu sama definisinya. Itu namanya ornitologi. Teks.
Genetika. Genetika udah familiar lah, dari SMP kelas 9 kita sudah tahu itu genetika. Jadi yang namanya genetika itu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, keturunan, genetik. Nah, yang terakhir ada bioteknologi, dan ini juga sudah dibahas di kelas 9. Jadi kalau bioteknologi itu pemanfaatan organisme yang dikombinasikan dengan teknologi. Betul sekali. Dan jadi kakak cukup bahas 17. Itu menurut kakak sudah cukup baik untuk kalian memahami cabang-cabang ilmu biologi. Oke? Nah, kita sudah bahas pertama ruang lingkup biologi. Poin kedua, cabang ilmu biologi. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Nah, tadi kita sudah bahas 2 poin pertama. Sekarang poin ketiga kita bicara tentang manfaat belajar biologi. Nah, manfaatnya pasti itu akan dirasakan terutama bagi manusia. Pertama, manfaat yang akan diperoleh yaitu dari bidang pertanian. Nah, dari sisi pertanian bahwa biologi itu punya manfaat. Salah satunya dapat memproduksi bibit unggul. Nah, bicara bibit unggul di bidang pertanian, contoh kita dapat benih padi atau jagung yang berkualitas keren. Atau selain bibit unggul, bisa juga nanti kultur jaringan. Orang-orang yang punya hobi dalam tanaman itu bisa menggunakan kultur jaringan. Nah, itu manfaat pertama di bidang pertanian. Nah, manfaat yang kedua itu di bidang makanan. Bahwasannya semua yang kita makan itu selalu berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, di sini dengan belajar biologi kita tahu yang kita makan, kalau kalian pernah makan tempe, itu juga hasil dari manfaat yang kita dapat dari sisi makanan dengan cara belajar biologi. Nah, tadi koko, keju, itu semua berperan atau dari sisi bidang makanan. Nah, kemudian yang ketiga, bidang peternakan. Jadi kalau bicara bidang peternakan, ada kambing yang punya produksi susu yang bagus kualitasnya, sapi dengan kualitas pedaging yang baik, itu semua dipelajari di biologi. Sehingga dengan belajar biologi kita dapat merasakan manfaatnya. Nah, selanjutnya bidang lingkungan. Nah, di bidang lingkungan salah satu peranan biologi yaitu dengan cara adanya pemisahan biji besi, atau yang paling umum itu ketika ada tumpahan minyak di perairan, ada bakteri yang punya peran untuk hancurin itu tumpahan minyak sehingga perairannya jadi lebih baik lagi. Itu dari sisi lingkungannya. Nah, kemudian yang kelima, manfaat yang kelima di bidang industri. Yang perempuan nih suka dandan, pakai kosmetik, itu manfaat biologinya ada di situ. Salah satunya penggunaan ganggang atau alga. Walaupun itu hanya sebagai bahan tambahan, tapi dari sisi biologi ada manfaatnya. Itu dari sisi industri. Nah, kemudian yang ke-6, bidang farmasi. Kalau kalian pernah minum obat, herbal, atau sejenisnya, vaksin, suntik vaksin, dan seterusnya, itu adalah manfaat yang didapat dari sisi farmasi. Jadi biologi benar-benar luar biasa manfaatnya jika kita tahu dan pelajari dengan baik. Manfaat yang terakhir dengan belajar biologi di bidang kedokteran. Manfaat yang kita dapat belajar biologi di bidang kedokteran, salah satunya kita bisa gunakan dengan terapi gen untuk orang-orang yang mengidap kanker. Bisa juga membentuk antibodi monoklonal. Itu bagi orang-orang yang sistem imunnya tidak terbentuk atau tidak bisa dihasilkan. Kemudian bisa juga manfaat lainnya itu dengan transplantasi organ, cangkok organ. Mungkin ada yang organ tertentu ginjalnya yang dicangkok. Itu juga salah satu manfaat belajar biologi dari sisi bidang kedokteran. Ya, jadi ini kira-kira manfaat yang bisa kita dapat dengan belajar biologi dengan baik dan benar. Kita sudah bahas 3 poin, yaitu ruang lingkup
biologi, yang kedua cabang ilmu biologi, dan yang ketiga manfaat biologi. Nah, pada bagian yang terakhir kita akan membahas tentang karya ilmiah. Dalam membuat karya ilmiah ada 3 komponen utama yang harus kita kuasai. Pertama, memiliki sikap ilmiah. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah. Dan yang ketiga, mampu membuat laporan ilmiah. Nah, kita akan bahas satu persatu nih adik-adik. Oke? Nah, yang pertama, sikap ilmiah. Apa aja sih yang harus dimiliki peneliti atau dalam membuat karya ilmiah, sikapnya? Nah, pertama, harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, antusiasme. Dia benar-benar punya keinginan untuk harus tahu, harus bisa berhasil. Jadi punya kemauan yang sangat tinggi di situ. Nah, poin yang kedua, harus disiplin, tekun. Seorang peneliti harus punya disiplin yang tinggi, tekun, pantang menyerah di situ. Nah, selanjutnya yang ketiga, jujur terhadap fakta. Artinya, apa yang sudah diteliti, diamati, itulah sebagai fakta sebenarnya, tidak mengada-ngada. Karena mungkin ini nanti tidak sesuai dengan harapanku. Nah, maka disitulah jujur terhadap fakta, apa yang sudah didapat. Nah, poin selanjutnya, yaitu poin keempat, seorang peneliti harus dapat membedakan mana fakta, mana opini. Nah, jadi dia harus benar-benar tahu nih, ini faktanya begini. Kalau menurutku, itu nanti jadinya opini. Nah, poin selanjutnya, harus bertanggung jawab. Apapun yang nanti dia teliti, dia amati, dia harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap apa yang dia teliti. Poin ke-6, teliti dan objektif. Artinya, bukan menurut kita, tapi berdasarkan data dan berdasarkan fakta. Itulah yang dikatakan objektif, tidak subjektif. Kayaknya harus begini nih, karena kalau nggak begini, nggak cocok sama saya. Itu yang namanya subjektif. Tapi sikap ilmiah itu harus objektif. Oke? Dan yang terakhir, yaitu harus berpikir kritis dan sistematis. Seorang peneliti, sikap ilmiah, dia harus berpikir kritis sesuai dengan kebutuhan, atau misalkan cara berpikirnya itu harus tepat, runtun, dan teratur. Nah, kira-kira itulah ada 7 sikap ilmiah. Oke adik-adik, kakak ulang kembali bahwa di karya ilmiah ada 3 komponen utama, ya. Yang pertama, harus memiliki sikap ilmiah. Yang kedua, ada metode ilmiah. Yang ketiga, laporan ilmiah. Nah, untuk yang sikap ilmiah sudah kita bahas di awal, ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Nah, metode ilmiah itu adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ilmiah dengan langkah-langkah yang rasional dan sistematis. Nah, ada pun langkah-langkahnya. Pertama, identifikasi masalah, yaitu dengan cara observasi, pengamatan. Nah, bicara observasi, dalam observasi itu semua alat indera itu perlu digunakan. Poin kedua, merumuskan masalah. Jadi setelah diobservasi, diamati, kita rumuskan masalahnya. Pokok masalahnya apa yang nanti akan kita rumuskan di situ. Kemudian poin yang ketiga, hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dalam penentuan hipotesis ada 2 kemungkinan. H0, dugaan sementaranya ditolak atau tidak memiliki pengaruh. Dan H1, dugaan sementara diterima karena ada pengaruh. Nah, selanjutnya yang keempat, melakukan eksperimen. Jadi berdasarkan data-data yang ada, peneliti harus melakukan eksperimen. Nah, dalam melakukan eksperimen ada 3 variabel yang harus kita ketahui. Pertama, ada yang namanya variabel bebas, di mana variabel bebas ini adalah variabel yang sifatnya mempengaruhi percobaan. Kemudian yang kedua, ada variabel terikat.
Nah, variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi dalam percobaan. Dan yang ketiga adalah variabel kontrol. Nah, yang namanya kontrol berarti dia sifatnya tetap deh. Artinya dia mengontrol si percobaan ini. Nah, itu dalam eksperimen atau melakukan percobaan. Kemudian yang kelima, setelah melakukan eksperimen, peneliti harus mengolah data yang ada. Dia analisis bagaimana hasilnya. Nah, poin yang keenam, setelah diolah, peneliti tahu kesimpulan apa yang didapat dari percobaan. Nah, yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Dia komunikasikan, bisa berupa seminar, jurnal, ataupun kegiatan lain yang bersifat ilmiah. Nah, jadi ada 7 langkah-langkah ilmiah yang dilakukan. Nah, agar lebih untuk mempermudah, nah coba dilihat lebih seksama. Ada perubahan warna di situ adik-adik. Nah, kira-kira dari warna-warna yang sudah berubah ini apa yang bisa kalian lihat? Ada yang bisa? Coba kita cek satu. Nah, ada, ini dia. Jadi dari warna yang tadi berubah itu bisa kita bikin suatu ringkasan bahwa ini jadi bentuk bahwa ide rumah hidup ekstra, olah isi, iklan, komunikasi. Jadi agar mempermudah kalian untuk memahaminya, maka cara jembatan keledai ini dapat membantu kalian untuk memahaminya. Oke adik-adik, pada bagian yang ketiga dari karya ilmiah adalah laporan ilmiah. Jadi seorang peneliti harus mampu membuat laporan ilmiah. Nah, laporan ilmiah, dalam membuat laporan ilmiah ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, yang pertama yaitu perumusan masalah dan hipotesis. Itu penting. Yang kedua, apa tujuan penelitiannya? Nah, selanjutnya yang ketiga, ada metode penelitian. Metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut? Yang keempat, ada hasil penelitiannya. Jadi dia melakukan penelitian kemudian dia mendapatkan hasilnya. Nah, bagian yang kelima, pembahasan. Jadi di sini dia melakukan analisis data dan mengolahnya. Kemudian di bagian yang terakhir yaitu saran dan kesimpulan. Nah, jadi itu ya deh ya. Kita sudah bahas di karya ilmiah, bahwa di karya ilmiah tadi kita sudah sebutkan dari awal ada 3 komponen. Nah, yang pertama ada sikap ilmiah, yang kedua ada metode ilmiah, dan yang ketiga ada laporan ilmiah. Baik adik-adik, kita sudah selesai membahas materi kelas 10 semester 1 bab pertama, yaitu tentang ruang lingkup biologi, di mana tadi kita bahas ada 4 subbab. Yang pertama ada ruang lingkup biologi, yang kedua ada cabang ilmu biologi, yang ketiga ada manfaat belajar biologi, dan yang keempat adalah karya ilmiah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kakak yakin menjadikan kalian jadi lebih baik. Tentu saja dengan cara mengulang materinya itu menjadikan jadi lebih mudah dan jadi lebih gampang. Nah, jadi gitu ya Dede ya. Kira-kira itu saja dari kakak. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke?